Monggo Mbak. Monggo Pak Dian. Sudah. Sudah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Film rekaman tidak muncul. Bapak Ibu yang berbahagia, saya di sini sebagai moderator pada webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan webinar dengan judul pentingnya penerapan budaya positif bagi murid dengan narasumber Ibu Reni Ferawati, guru SDN Landung 1 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam telah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya moderator akan membawakan webinar pada pagi hari ini. Untuk narasumber Ibu Reni Ferawati, waktu dan tempat bersilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Dian Nafi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru-guru di Kecamatan Geger dan sekitarnya. Terima kasih sudah bergabung dalam acara yang saya selenggarakan, yaitu acara webinar. Terima kasih sudah bersedia untuk mengapresiasi salah satu acara di tugas saya, yaitu acara pendidikan program guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Madiun. Di sini saya hanya mencoba untuk sharing dengan panjenengan semua, kita belajar bersama, di mana hal ini kami harus imbaskan. Salah satu tugas yang harus kami imbaskan. Jadi di sini adalah belajar bersama dari materi yang kami dapat. Baik, saya mulai saja Bapak Ibu. Saya akan sharing materi yang akan saya webinarkan pada pagi hari ini. Apakah sudah nampak Bapak dan Ibu? Sudah nampak. Bentar. Sudah siap mengikuti. Jadi Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini di sesi room ini saya akan mencoba berbagi ke Bapak Ibu tentang pentingnya penerapan budaya positif bagi murid. Nah, Assalamualaikum, salam kebajikan, salam bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Reni Ferawati SPD. Unit kerja saya di SDN Landung 1, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dan saya yakin panjenengan semua Bapak Ibu yang hadir pada room ini sudah mengenal saya, nggih. Kita lanjut saja. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada sesi webinar ini yaitu guru dapat memahami pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakteristik murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Agenda pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu, yang pertama pembukaan.
yang kedua presentasi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah refleksi. Presentasi sudah kita laksanakan, jadi kita langsung ya. Eksplorasi konsep. Nah, pada kesempatan webinar pagi ini, banyak hal yang ingin saya sharingkan ke Bapak Ibu yang hadir di room ini. Saya ingin berbagi tentang yang pertama, poin disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Poin yang ketiga, keyakinan kelas. Poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Agenda yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Dan poin yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebelum kita mulai, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita merubah paradigma dengan kegiatan kepalan tangan. Nah, apa maksud dari kepalan tangan ini? Nah, ini Anda dan teman Anda, jadi kita akan melakukan aktivitas Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini adalah Anda. Anda mengepalkan tangan. Coba Bapak Ibu di roomnya masing-masing mengepalkan tangan. Dan di situ Bapak Ibu membayangkan bahwa di kepalan tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga. Yang Bapak Ibu genggam, isinya itu tidak ternilai. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi ini nilainya sangat berharga. Entah itu dalam genggaman Bapak Ibu itu mungkin ada kunci mobil, kunci rumah mungkin, atau berlian. Nah, ini ternyata teman Bapak Ibu satunya ini mencoba untuk membukanya. Jadi tangan panjenengan itu digenggam, isinya barang berharga, teman sebelahnya ini ingin membukanya. Nah, teman Bapak Ibu ini membujuk, menghardik, mengintimidasi, mengarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan sejumlah apapun yang diinginkan dengan tujuannya ingin membuka. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika dipaksa untuk melakukan tangan? Saya ingin tahu respon Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini. Mungkin ada yang ingin mencoba menjawab bagaimana jika salah satu teman Anda memaksa atau mungkin merayu, membujuk untuk membuka kepalan tangan tadi. Nah, apa yang akan terjadi pada Bapak Ibu? Reaksi Bapak Ibu bagaimana? Mungkin ada yang ingin menjawab atau memberikan opininya? Monggo, saya persilahkan. Jadi ini tangannya digenggam, isinya sesuatu yang berharga. Bisa raise hand Bapak Ibu kalau misalkan ingin menjawab, bisa pencet raise hand. Tidak ada? Bu Puji. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau Bu Puji, bagaimana? Tiba-tiba teman di sebelahnya ini ingin membuka tangannya Bu Puji, melayu, membujuk atau mungkin mengancam. Ya, terima kasih Bu Reni. Kalau saya apa? Karena ini hal yang sangat berharga buat saya. Saya akan mempertahankan apapun yang terjadi sampai titik darah penghabisan. Pokoknya saya akan mempertahankan. Nah, kalau diiming-imingi uang 1 miliar misalnya, ya tidak akan saya lepaskan karena ini memang sangat-sangat berharga untuk hidup saya. Saya akan mempertahankan apa yang saya genggam. Itu Bu Reni. Oke, terima kasih Bu Puji atas opininya. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Betul sekali dari Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu diminta untuk melepaskannya, saya yakin semua orang beropini sama. Nah, ini maksud dari saya menyampaikan itu tadi, bahwa kita ini harus merubah paradigma teori kontrol dari anak-anak kita. Jadi Dr. William Glasser dalam teori kontrol yang tadi saya sampaikan, bahwa ilusi guru mengontrol murid ini yang harus kita rubah. Jadi tetap
apapun segala sesuatu itu yang mengontrol tetap diri kita masing-masing. Jadi kita benar ke anak-anak itu mengarahkan, tapi tidak mengontrol secara otoriter. Anak punya kebebasan tersendiri untuk menentukan pilihannya, seperti genggaman tadi. Dan kita lanjut yang kedua, bahwa ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang harus kita rubah. Nah, Bapak Ibu, saya ajak untuk mengikuti slide berikutnya yang berisi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, Bapak Ibu dapat melihat di slide yang saya tampilkan ini adalah penerapan nilai-nilai kebajikan di tempat saya. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melakukannya di sekolah Bapak Ibu masing-masing, karena ini adalah nilai-nilai kebajikan yang baik, aksi nyata yang baik. Pasti juga sama, yaitu seperti pembiasaan, kemudian sholat berjamaah, atau mungkin ada lagi ini. Ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Jadi kita bersalin berjabat tangan, kemudian bersama-sama membersihkan lingkungan, dan secara tertib, karena kita juga masih di era pandemi, yaitu tertib menjaga kebersihan tangan, sering mencuci tangan. Baik Bapak Ibu, saya lanjut untuk materi yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin sendiri dalam bahasa Latin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dari disiplin diri membuat orang untuk menggali potensinya. Namun, dalam kebudayaan kita, kata disiplin ini telah berubah, yaitu sebuah tujuan apa yang dia hargai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Tuh, ini dari luar yang biasa sering kita pahami. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya melakukannya perilaku ini karena ada motivasi dari luar, jadi takut dihukum misalnya. Kemudian ada motivasi eksternal berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalkan ada iming-iming, melakukannya karena misalkan ada hadiah dan sebagainya. Kemudian ada motivasi internal. Nah, ini yang perlu dikembangkan sekali, yaitu untuk menghargai diri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang ini yang benar-benar yang harus dibangun ke anak didik kita. Agar mereka mau melakukannya itu tanpa karena iming-iming sesuatu tadi dari eksternal ataupun karena takut hukuman. Nah, ini yang sangat perlu kita tambahkan lagi motivasinya yang internal itu tadi. Baik, saya lanjut dengan materi yang ketiga, Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, saya yakin Bapak Ibu ini terutama yang kita mengalami kurikulum yang baru, kita menemukan peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah, ini ternyata perlu sekali Bapak Ibu. Nah, ini ada kata-kata clue yang saya sampaikan di layar, seperti nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini semua
ini harus kita kembalikan bahwa kita harus mendukung nilai motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan seseorang agar seseorang ini bisa menjalankan peraturannya, yaitu ke anak didik kita tadi, Bapak Ibu. Budaya positif yang saya angkat dalam sesi webinar ini yang tampak seperti pada layar Bapak Ibu. Budaya positif itu sebenarnya muaranya dari mana? Nah, di sini di layar Bapak Ibu saya buatkan alurnya. Budaya positif itu lahirnya tetap pada muara yang tengah ya Bapak Ibu. Dari peraturan kelas. Jadi di setiap kelas kita itu pasti memiliki peraturan kelas dan aturannya masing-masing. Dari peraturan kelas kita masing-masing di sekolah kita masing-masing ini, kita turunkan menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah kami praktekkan. Di program guru penggerak ini kami sudah praktekkan. Jadi dari peraturan kelas ini kita buat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan yang melibatkan anak-anak Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita ajak dari peraturan kelas ini poin-poinnya yang ingin dijalankan di kelas dan itu harus disetujui, disepakati bersama, itu namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti yang disepakati itu ya harus dilaksanakan dalam forum satu kelas tersebut. Nah, setelah keyakinan kelas ini dilaksanakan, ini akan membentuk suasana lingkungan yang positif di kelas itu. Jadi anak-anak ini gampang sekali ingatnya karena keyakinan kelas ini yang dibikinnya bersama. Jadi bukan hanya karena gurunya yang membuat. Kalau peraturan kelas yang membuat guru dan pihak sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah guru dan anak bersama-sama untuk membuat kesepakatan bersama. Nah, itu disebut keyakinan kelas. Dan ini yang sudah kami praktekkan dan ternyata ya memang berhasil. Jadi bukan kita hanya saja yang menekan anak, tapi mereka akhirnya punya kesadaran diri, punya keyakinan sendiri untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Efeknya lebih lebar lagi, ternyata ini membentuk lingkungan positif tadi. Di kelas itu lingkungan positif. Positif dalam arti mereka sadar bahwa mereka punya keyakinan kelas yang harus disepakati, dilakukan, dan tidak boleh dilanggar. Nah, jika lingkungan positif ini sudah terwujud di kelas, itu akan melahirkan budaya positif yang lebih lebar lagi, yaitu di kelas dan di sekolah. Jadi sudah menjadi suatu hal kebudayaan itu, sudah budaya itu kan berarti sudah kontinu pelaksanaannya. Nah, inilah yang coba saya bagikan ke Bapak Ibu yang hadir dalam forum ini. Sekarang kita masuk pada nilai kebajikan kelas. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin masih bertanya-tanya ya, peraturan kelas dan keyakinan kelas itu bedanya apa? Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa peraturan itu kita yang membuat sekolah dan Bapak Ibu guru. Nah, kalau keyakinan kelas ini adalah bersama Bapak Ibu. Jadi anak itu kita libatkan, kita ajak janjian. Janjian dalam arti apa? Yang mau disepakati ini apa? Nanti mereka menuliskan, menyampaikan. Poinnya, kita dari peraturan kelas di kelas kita ya, misalkan ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini anak-anak membuat keyakinan kelas. Berarti kalau itu poinnya apa? Tanggung jawab. Itu mencakup seperti itu. Seperti ini lagi, ada peraturan kelas yang berbunyi dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang kita ciptakan yaitu seperti ini, menghormati orang lain. Ini yang menciptakan anak-anak bersama kita guru yang membimbing. Peraturan kelas yang berikutnya seperti contoh ini, pasti ada di peraturan Bapak Ibu juga. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelas yang disepakati bersama anak, poinnya berbunyi menghormati orang lain atau mungkin bisa berkomitmen dan sebagainya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain, dan sebagainya. Yang terakhir saya ambil seperti itu, menggunakan masker. Nah, gunakan masker ini sekarang sudah menjadi peraturan wajib. Nah, keyakinan kelas yang digunakan biar anak-anak itu yakin itu adalah kesehatan, keselamatan. Saya lanjut ke materi berikutnya. Tahapan pembentukan keyakinan kelas di kelas saya, yaitu di kelas 4 SDN Ngandung 1. Bapak Ibu bisa mempraktekannya
Ini saya bisa katakan saya ajak ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ini Bapak Ibu, silakan mengajak murid untuk membentuk peraturan apa saja yang perlu diyakini di kelas. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kita tidak asal membuat keyakinan. Kita dasarnya di peraturan kelas yang sudah ada tadi. Kita tanya ke mereka apa saja yang perlu diperbaiki dari peraturan ini apa saja. Nah, biarkan jadi kita kayak semacam mengajak diskusi Bapak Ibu. Apa yang perlu ditulis dalam keyakinan kelas itu apa saja. Kemudian step yang berikutnya mencatat semua pendapat murid pada kertas warna atau papan tulis. Dan kemarin itu anak-anak saya bagikan kertas warna dan mereka bebas menulis dengan tulisannya masing-masing apa saja keyakinan kelas yang perlu disepakati dan ditempel. Dan itu berhasil Bapak Ibu. Step yang ketiga, anak-anak menyusun tahapan pembentukan kelas. Selanjutnya mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Karena tadi kata-kata anak-anak itu kan, contoh anak saya ya, anak kelas 4 itu kosakatanya masih terbatas dan sebagainya. Nah, itu kita koreksi dulu Bapak Ibu. Jadi biar kalimatnya menjadi positif. Seperti tadi, mengembalikan buku pada tempatnya. Kita ambil keyakinan kelasnya bertanggung jawab seperti itu. Jadi intinya tetap sama. Dan yang keempat, meninjau kembali jika masih berupa peraturan. Menemukan inti keyakinan dari peraturan tersebut. Jadi kata-katanya tidak perlu panjang. Seperti tadi, mengembalikan buku ke tempatnya, itu cukup kita ambil poinnya saja dari keyakinan kelasnya seperti bertanggung jawab atau mungkin disiplin. Step yang berikutnya, yaitu keyakinan berkisar 3 sampai 7 prinsip keyakinan saja. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak sampai berpuluh-puluh Bapak Ibu. 3 sampai 7 itu sudah rasa cukup. Yang penting anak itu ingat dan anak itu melakukannya. Jadi ingat dan melakukan itu jauh lebih penting. Kemudian meninjau ulang dan menempelkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Lebih tepatnya saya tampilkan seperti ini. Nah, ini adalah langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas di tempat saya, Bapak Ibu. Jadi kemarin itu Bapak Ibu bisa melihatnya di gambar yang pertama, anak-anak ini saya ajak diskusi keyakinan kelas apa dari peraturan kelas yang ada itu yang ingin dibuat. Saya kasih kertas warna-warni, saya kasih warna kuning kemarin. Nah, mereka silahkan bebas menuliskannya. Kemudian sebelum ditempel, itu gambar yang tengah itu ya dikoreksi dulu. Pastinya anak-anak kosakatanya juga beberapa, mungkin ada yang perlu dibenahi. Nah, step yang terakhir itu sudah dipajang di dinding. Nah, itu karena mereka yang membuat, jadinya akhirnya mereka ingat. Efeknya itu tadi, efek positifnya mereka jadi ingat. Baik, saya lanjut. Nah, bagaimana jika terjadi pelanggaran pada keyakinan kelas? Nah, ini bagaimana? Tadi kalau sudah terjadi kesepakatan kelas masih ada yang melanggar. Nah, ini kita perlu memahami dulu Bapak Ibu. Kalau pelanggaran itu nanti maksudnya apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ternyata kalau selama ini kita melakukan pelanggaran dihukum gitu saja. Ternyata masih ada jauh yang lebih baik Bapak Ibu. Saya akan kupas di belakang. Nah, sebelum kita menemukan yang tepat itu apa, saya ingin men-sharing kepada Bapak Ibu apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dengan begini kita akhirnya tahu langkah kita selama ini sebagai guru ini sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Tidak ada yang salah pastinya Bapak Ibu karena kita mendidik, mengajar, menuntun mereka. Tapi seiring pengetahuan yang terus berjalan, mungkin yang kurang baik bisa kita perbaiki lagi. Yang pertama hukuman. Nah, ini biasa yang sering kita dan saya lakukan. Nah, ini ternyata hukuman itu sebetulnya kurang bagus, bisa dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan pada siapa? Pastinya pada anak. Pada waktu jangka panjang. Anak ini pasti merasa tersakiti. Terus bagaimana dengan korban? Korban adil. Jadi istilahnya itu kalau hukuman itu pasti menekan, pasti memaksa, pasti merugikan anak. Beda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan,
murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, ini yang konsekuensi. Beda lagi dengan restitusi, Bapak Ibu. Nah, restitusi merupakan pilihan. Nah, ternyata restitusi ini adalah pilihan yang paling baik, Bapak Ibu. Karena apa? Di sini anak ini bisa menemukan jawabannya sendiri atas pelanggaran yang dilakukan, Bapak Ibu, dengan tetap bimbingan guru. Jadi restitusi itu pilihan, kita tawarkan nanti mereka, nanti akan kita bahas di belakang, tapi Bapak Ibu mungkin perlu tahu bahwa ini menguatkan efeknya, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi untuk tidak hanya misalkan kalau dihukum, ya habis itu dia mendapatkan hukuman, habis itu selesai, besoknya dia mengulang. Kalau restitusi itu tidak, Bapak Ibu. Jadi dalam waktu yang panjang, ini efek positifnya bagus. Nah, bagaimana nanti stepnya restitusi? Nanti akan saya lebih kupas lagi di belakang. Kita lanjut. Nah, kalau hukuman tadi kecenderungannya adalah negatif, Bapak Ibu, seperti kalimat ini. Awas. Kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi anak itu merasa tertekan, anak itu merasa dirugikan, satu sisi seperti itu. Nah, kita sebagai guru ternyata tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Jadi cenderung negatif kalau hukuman itu. Dan hukuman itu, Bapak Ibu bisa lihat di poin yang bawah, dibuat guru. Ya memang hanya kita, hukuman itu yang membuat ya kita. Makanya ini satu sisi merugikan murid dan kita cari solusi yang terbaik itu ya ini. Karena hukuman itu salah satunya itu tadi dibuat guru dan anak itu merasa takut. Meskipun maksud kita baik, tapi ternyata ada langkah yang lebih baik lagi. Kalau yang konsekuensi itu sifatnya cenderung netral, Bapak Ibu. Jadi seperti contoh kalimat, lakukan apa yang saya katakan. Jadi datar-datar saja. Ini berisi stimulus respon, kemudian tetap mendorong kepatuhan, murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Tapi kehilangan hak dan waktu jeda seorang didik. Nah, beda lagi dengan yang terakhir, kolom yang terakhir, yaitu yang bersifat positif, yaitu restitusi tadi. Kalimatnya saja sudah berbeda. Bapak Ibu bisa melihat di layar panjenengan bahwa contoh kalimatnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, jadi kita kembalikan ke anak. Biar anak itu menyadari kesalahannya, mengenali kesalahannya, kemudian mau memperbaiki dirinya sendiri. Itu yang dampak positifnya lebih lama, yang restitusi itu tadi. Baik, saya lanjut, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang hukuman konsekuensi dan restitusi, bagaimana kalau ada saya kasih pertanyaan seperti di layar Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melihat, di situ saya memberikan kasus tindakan bahwa guru memberikan tindakan catat 100 kali di dalam buku kalimat yang bertuliskan, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, berdasarkan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, ini masuk yang apa ya Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menjawab? Bu Siti? Mungkin? Iya. Hukuman Bu, terima Iya. kasih. Bu Siti apa? Kayaknya hukum. Ya? Hukum. Kayaknya hukuman itu Bu. Hukuman. Coba kita lihat ya Bu. Itu kok yang merugikan yang menulis itu merasa dirugikan gitu ya. Iya. Merasa tersakiti Gitu. Bu Siti menyimaknya dengan baik sekali ya. Coba kita lihat ya Bu jawabannya. Apakah betul pendapat Bu Siti beserta alasannya? Wah, hebat Bu Siti. Saya kasih aplaus. Terima kasih Bu Siti. Bu Siti sudah memahami. Terima kasih. Iya. Jadi memang Bapak Ibu,
Tadi yang sudah disampaikan Bu Siti yang sudah menyimak dari awal betul sekali. Mencatat 100 kali. Ini kadang juga sejak kecil ya, kita pasti pernah ya melakukan seperti ini atau kita pernah ketika kita jadi siswa seperti ini. Ini betul masuk hukuman. Ya isinya merugikan. Merugikan siapa? Merugikan anaknya. Dia capek menulisnya, kemudian apakah bisa dijamin nanti dia tidak akan terlambat lagi? Belum tentu juga. Jadi yang saya sampaikan tadi itu kita mencari solusi terbaik. Baik, untuk perenungan berikutnya Bapak Ibu. Di layar panjenengan saya memberikan satu kasus lagi, yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini kira-kira menurut Bapak Ibu masuk yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Monggo, jika ada Bapak Ibu yang ingin menjawab, saya persilahkan. Halo Bapak Ibu, mungkin ada yang berkenan atau masih bingung? Konsekuensi. Konsekuensi, Pak Dian. Betul sekali. Pak Dian juga menyimak dari awal. Konsekuensi. Coba kita lihat ya. Wah, Pak Dian juga guru yang hebat. Betul, itu termasuk konsekuensi. Karena apa? Tadi dia sudah berbuat kesalahan, menumpahkan air, dan dia memperbaikinya. Baik, terima kasih. Bu Fai dan Pak Dian dan juga Bapak Ibu, saya lanjutkan materinya karena masih banyak. Nah, bagaimana tadi yang tindakan kasus yang sudah saya sampaikan tadi? Nah, ini lebih jelasnya Bapak Ibu. Yang tadi poin 1 betul masuk hukuman. Kemudian bagaimana kalau kita menemukan seperti ini kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Jadi ini kalau hukuman itu belum bisa dipastikan nanti efeknya jangka panjang tidak mengulangi lagi itu belum pasti. Jadi memang jangka panjangnya ya belum berhasil. Nah kita lihat poin konsekuensi Bapak Ibu. Nah itu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah itu termasuk konsekuensi. Jadi kita memperbaiki kesalahannya. Yang tadi sudah dijawab oleh Pak Dian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol tadi. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya lanjut poin yang keempat dari materi saya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada satu kasus lagi yang saya angkat. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini saya yakin Bapak Ibu pernah ya, pasti pernah lah mengalami kasus seperti ini di sekolah Bapak Ibu. Nah, saya ingin tahu Bapak Ibu kalau menghadapi kasus seperti ini apakah sama pengalamannya dengan saya atau Bapak Ibu punya solusi yang lain bisa dibagikan atau punya pengalaman yang lain? Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan. Biasanya ini anak-anak yang cenderung dia suka aktif dan otoriter di kelasnya. Monggo Bapak Ibu yang punya pengalaman seperti ini bisa di-sharingkan. Jadi satu anak ini suka mengambil makanannya, temannya. Nah, Bapak Ibu bagaimana menghadapi kasus seperti ini? Ada yang ingin berbagi? Tidak ada? Bu Siti lagi. Monggo Bu Siti. Bu Siti ini guru TK ya? Iya, Pasti iya, sering Bu. ini mengalami seperti ini. Monggo Bu Siti, bagaimana kalau pengalaman Bu Siti? Iya. Terima kasih waktunya, Bu. Silakan. Malah kalau di TK itu malah nggak ada, Bu.
bagus ya. Malah nggak ada psikolog Iya. karena Hmm. dari awal dari awal itu itu sudah ada cara berbagi, Bu. cara berbagi. Jadi Setiap setiap anak itu ada dari awalnya sudah sudah dikasih kalau berbagi itu baik kita sesama teman harus saling berbagi. Setiap anak yang membawa bekal itu dan waktu makan bersama gurunya sudah memberi tahu maukah kalian berbagi sama temennya seperti itu. Pasti ada anak lagi yang ya Bu, saya mau berbagi dengan ini. terus ada lagi Temennya apa yang mau telur seperti itu. Karena dari awalnya sudah memberikan karakter anak untuk berbagi. Jadi selain itu sudah menanamkan prinsip bahwa mengambil punyanya orang lain itu tidak baik dan kita harus bilang dulu sama yang punya. Kalau dari awal sudah ditanamkan karakter seperti itu, insya Allah di sekolahan, di lembaga tidak ada. Terkecuali memang ada salah satu anak yang memang benar-benar Bu, hiper, selalu usil. Itu mungkin anak-anak yang lain bisa memaklumi. Paling cuman Bu, ini ambil punyaku, gitu. Enggak apa-apa. Kalian sama saja berbagi. Tapi kita ke anak yang mengambilnya, kita tetap memberi teguran. Dan tegurannya tidak boleh ketahuan sama teman-temannya yang lain. Kita ambil ngobrol sama kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Khoir, jawaban yang sangat luar biasa. Di tempatnya Bu Khoir ternyata tidak ada kasus seperti ini karena penanaman karakter yang baik. Terima kasih Bu Khoir. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin berbagi. Saya persilahkan terhadap kasus-kasus seperti ini. Ada? Tidak ada? Tidak ada nggih? Bu Atika Sulis mungkin? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang saya tampilkan di layar ini adalah salah satu cara yang harus kita hadapi ketika kita menghadapi kasus tadi. Jadi step-step yang harus kita analisis kita lakukan ketika kita menghadapi kasus yang di depan tadi, yang kasus ini tadi, yang ada anak merebut makanan temannya seperti ini, meminta bekalnya setiap hari dengan paksa ini. Nah, ternyata sebagai guru yang baik, guru yang hebat, ternyata langkah yang pertama kita itu kita harus memahami kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kita tidak boleh langsung memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak ini, tidak. Jadi, kita lakukan analisis kebutuhan dasar manusia si anak tersebut. Kenapa dia melakukan seperti itu? Nah, 5 dasar kebutuhan hidup yang harus kita pelajari dari anak tadi, dari kasus tadi, yaitu mungkin dia kekurangan yang poin 1, Bapak Ibu. Dia melakukan itu karena bertahan hidup. Kebutuhan fisiologi udah bertahan hidup, mungkin di rumah tidak diberikan sarapan misalkan dari orang tuanya. Kemudian bisa saja dia tidak memenuhi yang poin kedua dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi mungkin di rumah kurang diperhatikan sama orang tuanya sehingga ke sekolah tidak sarapan pun juga orang tuanya tidak peduli dan sebagainya. Jadi kita lihat dulu
lihat dulu dia ini kenapa melakukannya. Kebutuhan dasar manusianya apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan itu tadi, aksi itu tadi. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan atau power, yaitu kekuasaan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan atau freedom, kebutuhan pilihan. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan dasar kesenangan atau fun, merasa senang yang dia butuhkan. Nah, dari kasus tadi, yang di depan tadi Bapak Ibu, si Doni tadi ya, dia kan meminta makanannya. Nah, kita tanya anaknya, kemudian nah berdasarkan 5 kebutuhan dasar yang sudah saya sampaikan ini bisa masuk poin 1 dan 2. Ternyata dia yang tidak dipenuhi oleh Doni tadi. Dia kebutuhan bertahan hidup karena dia lapar mungkin. Atau yang kedua juga dia kurang kasih sayang sehingga sama orang tuanya dia pagi seharusnya sarapan, kebutuhan hidup makan tidak terpenuhi dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang dia tidak dapat yaitu poin 1 dan poin 2 itu tadi. Jadi kita tidak boleh langsung ini kamu begini. Nah, kembalinya ke kita dulu. Langkah terbaik kita apa? Ternyata kita analisis dulu kebutuhan dasar manusia yang dia tidak tercapai itu apa yang menimbulkan dia melakukan perebutan makanan itu tadi. Baik, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu terhadap kasus tadi. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ternyata materi ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Ternyata posisi kontrol guru itu banyak sekali yang terkadang kita ini melakukannya ini sudah tepat atau belum. Nah, saya ingin berbagi ke Bapak Ibu yang di sini, saya kupas di sini biar kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrolnya adalah penghukum. Saya yakin panjenengan juga sudah memahami ini, penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Kadang kita posisinya juga sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan terakhir manajer. Untuk lebih memahaminya, saya buka satu-satu deh, yaitu penghukum. Nah, ini biasanya note-nya, kalimatnya berbunyi seperti ini. Patuhi aturan saya, atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi, ya guru ini menganggap bahwa dia satu-satunya yang paling benar, paling bisa. Jadi, ketika anak didik itu menyalahi aturan, ya langsung dihukum. Ini posisi-posisi kita itu seperti ini, Bapak Ibu. Yang saya yakin saya sendiri dan Bapak Ibu pasti pernah melakukan ini. Kemudian posisi yang berikutnya, pembuat orang merasa bersalah. Ini biasanya contoh kalimatnya begini, Bapak. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini? Nah, ini biasanya gitu saya kalau marah terhadap anak didik saya ini ya ternyata saya melakukan ini gitu. Semoga Bapak Ibu tidak ya. Ini ternyata apa ya, kurang baik Bapak Ibu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi efeknya nanti dia memang kita tujuannya buat dia bersalah, tapi kalau nggak gitu kadang juga kita gimana nggak mau ngaku dan sebagainya. Tapi nanti ada Bapak Ibu posisi yang paling tepat sebagai kita guru itu ada. Teman. Ini biasanya sering juga pasti kita lakukan. Seperti contoh kalimatnya ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di sini posisi guru yaitu teman. Kita berhubungan baik dengan anak ini, humor dan sebagainya. Nah, murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi, ada sisi positifnya dan ada negatifnya. Pemantau monitor. Nah, bunyinya kalimatnya contohnya seperti ini Bapak Ibu.
Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan yang terakhir adalah manajer. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini? Kita kembali posisinya ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi, Bapak Ibu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi Bapak Ibu, ternyata dari 5 posisi kontrol yang tidak merugikan anak dan tidak membuat anak merasa tertekan, itu adalah kita sebagai manajer langkah yang terbaik itu. Nah, itu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bersama-sama Bapak Ibu, tidak kita yang dominan. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita hanya menuntun, kita hanya membimbing. Jadi dibiarkan dia menyadari kesalahannya, kemudian kesalahannya ini solusinya bagaimana, kita kembalikan di keyakinan kelas yang seperti saya contohkan, saya buat di kelasnya tadi. Dan ini memang yang terbaik Bapak Ibu. Tapi apakah posisi sebelumnya, kontrol sebelumnya tidak baik? Baik. Baik semuanya Bapak Ibu. Kita mendidik anak didik semua baik. Cuma yang terbaik yaitu manajer. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Dari poin yang paling akhir yaitu segitiga restitusi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu baru mendengar kata ini ya. Atau mungkin beberapa sudah ada yang mendengar. Kalau rekan-rekan saya sesama guru penggerak, ya ini jadi makanannya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang hari ini saya ajak sharing, baru hari ini lihat, ya monggo saya ajak panjenengan untuk belajar bersama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Jadi ini tujuannya mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dikutip dari Gosen tahun 2004. Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi itu kita harus melewati 3 strategi, Bapak Ibu, 3 langkah. Yang pertama, dari yang paling bawah, Bapak Ibu, jadi menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas atau melanggar peraturan kelas, step pertama yang harus kita lakukan, kita stabilkan identitasnya dulu. Kita tanya dulu anak ini, apa yang telah dia lakukan. Jadi biarkan dia semacam mengakui gitu loh, mengakui perbuatannya, mengakui tindakan yang sudah dilakukannya. Kemudian step yang kedua, strategi yang kedua setelah kita stabilkan identitasnya, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan ke anak ini, tindakanmu ini benar atau salah? Nah, seperti itu. Jadi mereka akhirnya jadi berpikir, oh tindakannya ini menurut mereka sendiri, kita kembalikan ke mereka, mereka jadinya berpikir, oh saya salah misalkan. Jadi anak itu menyadari dan mengetahui tanpa kita paksa, mereka akhirnya menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan, pelanggaran yang dilakukan itu salah. Tanpa kita harus tekan, tanpa harus kita ancam dan sebagainya, ini anak akan yakin sendiri. Kemudian strategi yang ketiga, langkah berikutnya setelah kita validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini kembalinya ke keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi, kita kembalikan. Kalau kamu tadi sudah melakukan perbuatan A, nah itu menyalahi keyakinan kelas yang apa? Keyakinan kelas kita yang bunyinya yang apa? Yang bagaimana? Nah, ini kita kembalikan. Jadi anak ini benar-benar menyadari kesalahannya tanpa kita paksa. Kemudian kita tanyakan, kita kembalikan lagi ke dia. Kamu ingin
menjadi orang yang seperti apa? Nah, berdasarkan kesalahan dia tadi kita kembalikan keyakinan kelas, kita kembalikan lagi solusinya. Nah, kalau kamu melakukan seperti itu, kamu maunya jadi orangnya bagaimana? Solusinya bagaimana? Nah, jadi kita kembalikan ke anak tanpa anak itu merasa tertekan. Sekarang ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Ini yang saya katakan di depan tadi bahwa solusi terbaik dalam pemecahan masalah anak segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Jadi ciri-cirinya ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Mereka itu akhirnya menyadari kesalahannya sendiri dan akhirnya belajar untuk memperbaikinya. Dan harus mereka sendiri, mereka pasti akan menjawabnya nanti. Kemudian ini tujuannya memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Nah, tadi kita di restitusi ini sama sekali tidak memaksa mereka. Ayo akui, kamu harus begini, tidak. Tapi kita tawarkan, kamu kesalahannya apa? Mengapa? Kemudian menyalahi peraturan kelas yang apa? Kemudian untuk perbaikinya bagaimana? Nah, itu tawaran. Sama sekali kita tidak boleh memaksa. Kemudian ciri yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang seperti yang saya sampaikan itu tadi, jadi solusinya mereka yang akan menemukan sendiri. Bagaimana untuk memperbaiki kesalahanmu ini, nak? Nah, jadi kita kembalikan ke mereka. Kita sebatas menuntun. Kemudian ciri yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, seperti yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Ini yang paling baik, yang mungkin Bapak Ibu baru tahu pada kesempatan pagi hari ini, ya mari kita mulai dari hari ini saat ini. Ternyata memang betul Bapak Ibu. Jadi memang ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa dalam pembelajaran anak itu adalah tujuannya mereka selamat dan bahagia setinggi-tingginya Bapak Ibu. Jadi kita memaksa, kita menekan itu sangat menyalahi dengan filosofi bahwa pendidikan kita. Baik, saya lanjut. Restitusi fokus pada solusi. Nah, solusi yang harus dicari anak itu tadi dengan bimbingan kita. Kemudian di akhir dari tindakan restitusi ini, kita kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah anak ini tadi kita tanya apa kesalahannya, kemudian benar atau salah, kemudian menyalahi tindakan keyakinan kelas apa, nah untuk memperbaikinya bagaimana. Nanti kalau sudah anak ini memberikan solusi dengan kita bimbing, kita kembalikan dia ke kelompoknya, kita pantau. Dan ternyata memang itu efeknya jangka panjangnya terbukti Bapak Ibu. Saya sudah membuktikannya. Nah, ini yang sudah pernah saya praktekkan di sekolah saya, Bapak Ibu, yaitu praktik segitiga restitusi di kelas saya. Ini saya angkat kasusnya dari salah satu murid saya yang dia itu kurang konsentrasi kalau mengerjakan ya saya dudukkan, saya panggil gitu dan ternyata efeknya sampai sekarang ya itu, saya tinggal menyadarkan saja. Nah, Bapak Ibu, saya ingin berbagi videonya, saya putarkan ya. Saya putarkan dulu dari praktek pembelajaran segitiga restitusi yang ada di kelas saya. Bapak Ibu bisa menyimaknya.
Sepertinya pengaruh jaringan ya Bapak Ibu. Ini ada di YouTube saya. Jadi ketika murid saya ini melakukan kesalahan Bapak Ibu, jadi pengaruh jaringan ya, mohon maaf. Jadi langkah pertamanya, jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Jadi kita sadarkan bahwa kesalahannya apa yang telah dilakukan. Ini mohon maaf ya, sebetulnya ada tapi karena jaringan jadinya terputus berhenti di tengah jalan. Jadi saya memberikan anak ini step yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi saya tanya, dia sudah melakukan apa? Kemudian saya lakukan validasi tindakan yang salah di sini Bapak Ibu, step kedua. Jadi saya bertanya, tindakanmu tidak mengerjakan tugas sampai selesai ini benar atau salah? Kalau salah, berarti dia sudah melanggar dari keyakinan kelas yang dibuat. Step berikutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi saya menanyakan ke anak ini, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Dia sudah melanggar keyakinan kelas bertanggung jawab, kemudian patuh. Nah, berdasarkan ini, saya tanyakan kembali ke anaknya. Kalau seperti itu ke depannya, apa yang ingin dia lakukan untuk bagi kesalahannya? Jadwalkan kesepakatan pola yang tidak kamu lakukan. Ke depannya, pahami apa yang harus kamu lakukan. Untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat, apa bisa kamu lakukannya? Dulu terima upah. Tapi kamu siap melaksanakan keyakinan disiplin dan bertanggung jawab. Saya tidak terima tapi kemudian Baik Bapak Ibu, itu tadi praktik baik dari segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan di lembaga saya, yaitu di SDN Landong Satu. Baik, sekarang masih ada materi sedikit yang ingin saya lanjutkan. Dari kasus tadi, Bapak Ibu. Nah, dari kasus tadi yang sudah saya tampilkan, ini kita bisa menganalisis, Bapak Ibu. Nah, ini kita ternyata harus memahami kebutuhan dasar. Seperti kasus murid saya tadi, bahwa kebutuhan dasar yang dibutuhkan Fahril yaitu kasih sayang dan kesenangan, yang kurang didapatkannya dari keluarga. Jadi di situ tadi kasus anak didik saya ini dia itu kurang fokus mengerjakan, pasti selalu ramai berbicara. Akhirnya setiap tugas ini tidak selesai. Nah ini
Ini kita menganalisisnya pertama dari kebutuhan dasar yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi dua kebutuhan yang tidak dipenuhi Fahri ini ternyata kasih sayang dan kesenangan yang kurang didapat dari keluarga. Sehingga efeknya di kelas dia dalam pembelajaran akhirnya terjadi tindakan yang demikian, yang menyalahi aturan tadi. Dengan dapat mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta murid untuk mengetahui perasaannya. Seperti tadi, meskipun videonya tidak lancar, tapi intinya seperti itu. Jadi kita mengetahui perasaannya, kenapa dia melakukannya, tindakan ramai itu tadi, tidak menyelesaikan tugas. Nah, ini pemenuhan dua kebutuhan dasar ini yang kita pupuk agar solusinya yaitu dia berjanji untuk mematuhi keyakinan kelas berikutnya. Nanti kita kembalikan dia ke kelompoknya sama teman-temannya nanti dan kita pantau untuk berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak keseluruhan dari presentasi webinar saya, dan ini ada refleksi Bapak Ibu. Nanti saya akan sharekan linknya di kolom chat, Bapak Ibu bisa nanti mengisinya. Refleksinya yang pertama yaitu materi yang paling menarik menurut saya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah belajar bersama saya banyak hal, Nah, itu yang paling menarik, monggo nanti bisa diisikan. Kemudian hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi tadi materi yang menarik apa, kemudian yang merubah paradigma pemikiran Bapak Ibu bisa dituangkan juga. Kemudian saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Jadi ingin menjadi yang bagaimana Bapak Ibu? Mudah-mudahan tambah ilmu menjadi apa ya? Menambah wawasan lah sehingga kita ke depannya ke anak didik kita menjadi jauh lebih baik lagi. Nanti saya akan sharingkan untuk saya bagikan linknya. Terima kasih dan salam hebat. Baik Bapak Ibu, terima kasih masih materi saya. Terima kasih pada Leni. Yes, sama-sama. Para Ibu dan persilakan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau mungkin solusi, dipersilakan. Bu Yeni, Pak Angga. Terima kasih pada Bu Reni. Terima kasih Ibu. Para Saya mau bertanya dari materi yang sudah disampaikan. Persilakan kepada Bapak Ibu apabila ada yang pertanyaan keyakinan kelas. Terus atau mungkin solusi, demikian itu dipersilakan. Kita pertanyaan. Terima kasih Bu. Enggak Ibu Yeni. Langsung saja ya Pak Moderator. Terima kasih Ibu. Saya mau bertanya dari materi yang sudah disampaikan atas pertanyaan yang diberikan. Bagaimana ada yang tadi Bu Yeni menanyakan bahwa bagaimana kelas. jika Terus anak-anak apa itu ya yang tadi harus melanggar keyakinan kelas. Demikian Ibu yang ingin saya berikan bahannya. Tadi sebetulnya saya sudah menyampaikan Bapak Ibu di slide tadi bahwa kalau melanggar keyakinan kelas itu kita masuknya ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya tampilkan kembali segitiga restitusi step-stepnya. Ya Bu. Nah, ini Bu Yeni. Jadi kalau misalkan bagaimana, pasti ada lah kenyataannya di kelas kita, di reality kita bahwa anak-anak itu melanggar keyakinan kelas. Kita kembalinya ke ini Bu Yeni, segitiga restitusi. Jadi seperti yang di video saya tadi, bahwa yang pertama, strategi yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita kembalikan ke anaknya, anak itu kita panggil tersendiri, jangan kalau anak itu melanggar keyakinan kelas, berbuat salah itu kita panggil di depan teman-temannya itu
kurang baik Bapak Ibu. Nggih. Jadi kita panggil tersendiri, terserah kita mau manggilnya setelah pulang sekolah ataupun mungkin bisa di ruangan yang lain atau di ruang guru. Jadi biar satu efek negatifnya, misalkan dia malu, bisa nanti mentalnya down dan sebagainya. Jadi kita panggil dia sendiri. Jadi nanti kita lakukan yang pertama ini Bu, menstabilkan identitas dulu. Kita tanya, kamu melakukan apa nak? Apa yang sudah kamu lakukan? Jadi biarkan dia menjawab. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalkan dia menjawab seperti tadi, oh saya Bu, tidak selesai mengerjakan. Kalau Semua. belum Pak Dian, saya masih menjawab. Kemudian nanti kita tanya, tindakanmu kalau begitu ini benar atau salah? Misalkan dia bilang salah Bu, kita kembalikan lagi ke step yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Kalau salah berarti kamu sudah menyalahi aturan kelas yang apa? Misalkan dia nggak selesai mengerjakan berarti disiplin atau bertanggung jawab. Nah, nanti kita cari solusinya Bentar. lewat anak itu tadi. Ampun. Nah, kamu ingin memperbaikinya Sudah semua. bagaimana? Nah, itu merupakan langkah-langkah yang baik ketika kita menghadapi anak yang melanggar keyakinan kelas. Jadi anak ini akan menemukan sendiri solusinya. Oh saya ini Bu, nggak mengulangi lagi. Saya akan mengerjakan tepat waktu. Saya tidak akan rame. Nah nanti kita tinggal melihat itu di kelompoknya, kita kembalikan kelasnya setiap harinya nanti bagaimana tinggal keyakinan. Kalau dia masih misalkan melakukannya, ayo kamu masih ingat kemarin keyakinan sudah kamu langgar dan solusinya kamu sudah berjanji untuk begini, begini, begini. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Dan itu efektif Bu Yeni. Bu Yeni bisa mencobanya nanti di sekolah. Begitu Bu Yeni. Bagaimana? Bu Reni, terima kasih sekali sudah berikan gambaran kepada saya. Makasih Bu Reni. Iya, sama-sama Bu. Saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya lagi, Itu ada Pak Bu Naning tuh, raise hand. Bu Naning. Bu Reni, Baik, Bu terima kasih Naning. sekali sudah berikan gambaran kepada saya. Terima kasih. Makasih Bu waktunya. Reni. Ini Bu, ini saya mau bertanya. Dari segitiga tersebut tadi yang Ibu jelaskan, apakah setiap kasus diselesaikan dengan Bapak jalan Ibu, seperti itu? apabila ada Ya. yang ingin bertanya lagi, Sudah Bu Naning? Sudah. Baik, langsung saja Baik, Bu Bu Naning. Naning. Terima kasih pertanyaannya yang luar baik Bu biasa. Naning. Apakah setiap Silakan. kasus harus diselesaikan dengan Terima jalan kasih seperti itu? waktunya. Kalau saya setelah Ini Bu, memahami ini materi saya ini mau dan pasti bertanya. Bapak Ibu tadi Dari sudah segitiga tersebut menyimak itu tadi ternyata ya yang iya Ibu itu jawaban jelaskan, yang paling apakah baik setiap adalah kasus iya. diselesaikan dengan jalan Karena seperti kita itu? melewati 3 tahap itu tadi Bu. Kita tidak boleh membuat anak ini misalkan nggak mau mengaku, kita ancam dan Sudah. sebagainya. Ternyata itu kurang baik. Jadi dari segitiga restitusi tadi yang sudah saya jelaskan seperti menyambung dengan jawabannya Bu Yeni tadi, ya itu langkah-langkah yang paling baik yang harus kita terapkan seperti itu Bu. Jadi nantinya itu dampaknya positif ke kita malah mengurangi rasa marah Bu. Temperamen kita nanti akan turun karena apa? Anak itu menyadari kesalahannya. Kita kembalikan keyakinan kelas dulu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin di sekolahan belum membuat keyakinan kelas, monggo bisa dicoba. Jadi setiap anak ini melakukan pelanggaran atau kesalahan kekeliruan, kita kembalikannya ke keyakinan kelas itu tadi dengan step 3 strategi langkah segitiga itu tadi. Sudah gitu. Nanti akan ketemu solusinya. Kita tidak perlu teriak-teriak marah harus mengancam ini karena itu tidak diperbolehkan. Begitu Bapak Ibu. Begitu, Bu Naning, jawabannya? Ya, terima kasih atas penjelasannya Bu Reni. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya yang luar biasa. Ada lagi? Terima kasih Bu Naning. Oh, misalnya ada Pak Ibu yang ingin bertanya. Bapak Ibu, Ya, terima mohon maaf kasih untuk refleksi. atas penjelasannya Bu Reni. Untuk pertanyaan refleksi bisa Bapak Ibu lihat di kolom chat. Sudah saya kirimkan, itu berisi refleksi pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu bisa Terima mengisinya kasih Bu nanti. Naning. Oke, tidak masalah.
Itu terhadap evaluasi misalnya pelajaran ada hari Pak ini yang Ibu sudah yang saya ingin bertanya. sampaikan di layar tadi. Bagaimana? Masih ada lagi atau sudah, Bapak Moderator? Bapak Dian? Kelihatannya Kalau sudah ditutup saja, Pak Dian. Baik, Bapak Ibu, sebelum ditutup moderator saya oleh Bapak Dian Nafi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah bergabung di sesi webinar saya. Saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu untuk semua rekan-rekan guru. Ada juga tadi Bapak Ibu kelihatannya Kepala sudah Sekolah cukup. dari tidak bisa saya sebut satu-satu ya. Tadi ada Kepala Sekolah saya Bu Siti Khairiyah, kemudian ada pengajar praktek saya Bu Dina, ada Bu Amini dari SDN Landung 3, kemudian ada Bu Wati juga, Kepala Sekolah SDN Sareng. Kemudian ada Bu Diana dari SDN Selambur, Kepala Sekolah Selambur, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau saya ajak berbagi sharing dari pengalaman saya dan pengetahuan yang pastinya pasti memberikan ilmu yang positif bagi diri kita sendiri maupun panjenengan dan anak didik kita. Terima kasih. Semoga amal panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo Bapak Moderator, saya kembalikan. Monggo. Pak Dian, monggo bisa ditutup. Pak Dian. Demikian webinar pada pagi hari ini. Terima kasih ucapan pada Bu Reni dan Bapak Ibu yang hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Reni.